Selamat pagi anak-anak. Kita mulai bab baru, makromolekul atau polimer. Akan dibahas 4 subpokok bahasan: reaksi pembentukan polimer, penggulungan, macam-macam polimer dalam kehidupan sehari-hari, dan penanganan limbah. Reaksi pembentukan polimer, Anda ingat prinsip reaksi kimia? Ada 2. Yang pertama, pemutusan ikatan kimia. Itu ditandai dengan panah yang berpisah. Misalkan pemutusan kimia yang tipe A dan B. Elektron yang berada di antara A dan B itu namanya pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan itu bisa putus, bisa tipe yang pertama. Pasangan elektron akan dibagi masing-masing satu, anak panah berpisah, pemutusan ikatan, sehingga dihasilkan A dan B, masing-masing dapat 1 elektron. Tipe pemutusan ikatan seperti ini apabila selisih keelektronegatifan A dan B itu kecil, A dan B disebut radikal bebas. Kemudian yang B, tipe B, A dan B itu bisa terjadi pemutusan seperti ini. Semua elektron ditarik B, sehingga A melepas 1 elektron, B menangkap 1 elektron, maka diperoleh A plus, B min. Plus artinya melepas elektron, min artinya menangkap elektron. Bisa terjadi tipe pemutusan seperti ini jika keelektronegatifan A lebih kecil daripada B. A disebut elektrofil dan B disebut nukleofil. Kembali ke belakang sejenak anak-anak. Apa yang dimaksud keelektronegatifan? Keelektronegatifan adalah kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron. Bagaimana cara mengetahuinya? Anda sudah belajar sistem periodik unsur. Ketika Anda mempelajari sistem periodik unsur, makin ke kanan, jari-jari atom makin pendek, demikian pula makin ke atas, sehingga kemampuan menarik elektron makin kuat. Sehingga atom yang keelektronegatifannya lebih kuat itu letaknya di kanan atas dalam sistem periodik unsur. Saya sulit Pak menghafalkan semua unsur dalam sistem periodik unsur. Anda tidak perlu menghafal semua unsur dalam kimia karbon ini, karena atom-atom yang terlibat dalam senyawa karbon itu hanya sedikit, hanya CHONsP dan halogen. Sehingga Anda cukup mengenal keelektronegatifan dari yang kecil ke besar. Ya, cukup Anda hafalkan atom H, kemudian atom C, atom N, atom O, kemudian atom halogen. Yang paling besar adalah halogen. Urut tadi ya, dari yang kecil ke yang besar: H, C, N, O, X. X itu gulungan halogen atau gulungan 7A. Ya, misalnya Anda ingat fluor, klor, brom, iod. Kemudian prinsip yang kedua, sesudah terjadi pemutusan ikatan, pembentukan ikatan baru dengan cara panah bertemu. Tandanya panah bertemu, penggabungan ulang antar radikal bebas, tukar pasangan, atau penggabungan ulang elektrofil dan nukleofil dengan catatan, ingat, tukar pasangan. Berbicara mengenai polimer, polimer terbentuk dari molekul-molekul sederhana yang bergabung menjadi molekul besar. Karenanya disebut makromolekul. Makro artinya besar, molekul yang besar. Molekul yang besar ini
diperoleh dari penggabungan molekul-molekul yang sederhana, molekul yang kecil, yang banyak sekali, maka disebut polimer. Berasal dari kata poli dan monomer. Poli itu artinya banyak, monomer itu molekul sederhana. Jadi molekul sederhana yang bergabung yang banyak sekali, maka disebut juga polimer. Sedangkan reaksi penggabungan monomer-monomer itu dinamakan reaksi polimerisasi, reaksi pembentukan polimer. Dibedakan menjadi dua. Ya, Anda lihat nanti dibedakan menjadi dua ya. Anda lihat di gambar ini. Gambar yang di atas monomer-monomer ketika belum berikatan, sesudah bergabung di bawah bagaikan rantai, yang mata rantainya itu adalah monomer-monomer. Polimerisasi adisi yang pertama. Polimerisasi adisi terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Maksudnya rangkap dua. Polimerisasi adisi, penggabungan langsung antar monomer berdasarkan reaksi adisi menjadi polimer saja. Ya, menjadi polimer saja. Dan itu bisa dipercepat dengan bantuan katalisator. Sebagai contoh misalkan pembentukan polietilena atau politena. Polietilena dibentuk oleh monomer-monomer etena. Lihat di sini ada dua molekul etena. Bagian yang paling reaktif dari suatu senyawa adalah gugus fungsi. Adapun gugus fungsi pada etena adalah ikatan rangkap. Kalau Anda lihat ikatan rangkap itu terjadi antara atom C dengan C. Atom C dengan C berarti keelektronegatifannya sama. Maka kembali Anda tadi bahwa prinsip reaksi kimia itu adalah pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan yang baru. Pemutusan ikatan karena ikatan yang terjadi antara C dengan C keelektronegatifan sama, maka tipe pemutusannya adalah 1A. Sehingga pasangan elektron dibagi kedua belah pihak sama. Seperti anak panah ini. Kemudian sesudah terjadi pemutusan, prinsip yang kedua adalah pembentukan ikatan yang baru. Dengan catatan pembentukan ikatan yang baru tadi, kalau panah berpisah, pemutusan ikatan. Kalau panah bertemu, pembentukan ikatan. Kalau Anda perhatikan anak panah pertama dan kedua berpisah sehingga terjadi pemutusan ikatan. Yang tadinya ada ikatan rangkap maka nanti akan menjadi tunggal. Anda lihat panah yang kedua dengan ketiga adalah kedua anak panah tersebut bertemu. Kalau bertemu pembentukan ikatan baru, sehingga C yang kedua dari etena yang pertama dengan C yang pertama dari etena yang kedua akan membentuk ikatan karena panah bertemu, sehingga hasil polimer yang diperoleh adalah ini, ya, menyambung. Yang tadinya ikatannya rangkap jadi tunggal karena putus satu, yang tadinya tidak nyambung jadi nyambung. Etena pertama dengan etena kedua nyambung, sehingga dua etena, dua monomer, karenanya disebut dimer. Dua monomer bergabung. Kalau tiga bergabung trimer. Kalau empat bergabung tetramer. Kalau lima bergabung pentamer. Kalau banyak monomer bergabung namanya polimer. Yang kedua polimerisasi kondensasi. Yang perlu Anda ingat bahwa pada polimerisasi kondensasi monomer-monomer saling berkaitan dengan melepas molekul kecil seperti air dan metanol. Berbeda dengan polimer adisi. Polimerisasi adisi hanya terbentuk polimer saja. Kalau di sini selain polimer masih melepaskan molekul sederhana yang lain. Yang kedua, polimerisasi kondensasi terjadi pada monomer yang mempunyai setidaknya dua gugus aktif.
setidaknya memiliki 2 gugus aktif. Berbeda pada poliadisi. Polimeri adisi terjadi pemutusan ikatan rangkap. Contoh misalkan pembentukan nilon 66. Nilon 66 termasuk dari 2 jenis monomer, yaitu asam adipat atau asam 16 heksadioat dan heksametilin diamin, atau nama iobaknya 16 diamin heksana. Ini yang di depan adalah asam adipat, yang belakang adalah asam atau heksametilin diamin atau 16 diamin heksana. Anda lihat di situ ada 2 gugus. Asam adipat ada 2 gugus, yaitu COOH, gugus karboksil. Sedangkan heksametilin diamin adalah amina NH2. Ingat bahwa senyawa itu yang bereaksi pasti gugus fungsinya. Nah, gugus fungsinya adalah COH. Ada pemutusan antara C dan O. Anda ingat tadi keelektronegatifannya lebih besar O. Karena lebih besar O, pemutusan ikatannya adalah tipe 1B. O akan menarik pasangan elektron sehingga O bermuatan negatif, C-nya bermuatan positif. Demikian pula di ujung yang satunya, O akan bermuatan negatif, C bermuatan positif. Sebaliknya pada heksametilin diamin, ikatan yang akan putus adalah N dan H. N lebih besar keelektronegatifannya, maka N akan bermuatan negatif, hanya bermuatan positif. Demikian pula gugus yang di ujung yang lain, sama. Pemutusan ikatan sudah selesai. Prinsip yang kedua, reaksi kimia pembentukan ikatan baru dengan tukar pasangan elektrofil nukleofil. Kalau Anda lihat OH- akan berikatan dengan H+ dari heksametilin diamin, sehingga menjadi H2O. Ada 2 tempat, sehingga nanti 2 molekul H2O. Sedangkan C yang bermuatan positif akan mengikat N yang bermuatan negatif, sehingga sesudah terjadi pembentukan ikatan yang baru diperoleh senyawa ini dan dibebaskan 2 molekul air. Ingat, pada polimerisasi kondensasi selain terbentuk molekul polimer, juga dibebaskan molekul sederhana seperti air. Berbeda dengan polimeri adisi, hanya terbentuk polimer saja. Pembahasan yang kedua, penggolongan polimer. Berdasarkan asalnya ada polimer alam dan polimer sintetis atau polimer buatan. Contoh polimer alam, jadi polimer yang sudah tersedia di alam, protein, amilum, selulosa, asam nukleat, karet alam. Nanti akan kita bicarakan di bab berikutnya. Yang kedua, polimer sintetis, contohnya polietilena atau polietena. Itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk wadah makanan. Kalau Anda misalkan beli es teh, PVC itu pipa pralon, polivinilpropilena itu seperti untuk botol aqua, teflon seperti untuk gasket atau panci anti lengket pada magic jar atau pada alas setrika, biar ketika panas besi dari setrika itu tidak membakar baju Anda. Yang kedua, berdasarkan monomernya itu dibedakan menjadi homopolimer dan kopolimer. Kopolimer kalau monomernya tidak seragam. Anda lihat di situ gambar yang di atas, kopolimer ada bulatan, ada kotak, itu menggambarkan monomernya berbeda. Tetapi yang homopolimer bulatan semua, ada homopolimer itu monomer penyusun polimer itu semuanya seragam, sama. Monomernya sama. Kemudian yang ketiga, berdasarkan sifat terhadap panas. Kalau polimer itu setiap dipanasi bisa melunak, dingin mengeras, bisa melunak lagi ketika dipanasi lagi,
dan seterusnya, maka itu disebut termoplastis. Sehingga plastik termoplastik bisa dicetak ulang atau didaur ulang. Sedangkan polimer termosetting itu polimer yang tidak bisa didaur ulang, karena kalau dipanasi tidak akan melunak, akan tetapi akan merusak atau bahkan terbakar. Contohnya ya, kalau misalkan yang dalam kehidupan sehari-hari itu PVC, polyvinyl klorida, peralon itu. Kalau Anda mau menyambung peralon, cukup Anda panasi peralonnya di bagian yang akan disambung itu, kemudian peralon yang lain yang untuk menyambung dimasukkan ke dalam pipa peralon ketika lunak. Nanti kalau sudah kamu dinginkan, maka akan menyatu, ya, mengeras lagi. Kalau plastik termosetting, contohnya plastik bakelit yang biasanya digunakan untuk alat-alat listrik. Kemudian yang ke-63, polimer dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita bahas, yang kita dapatkan. Contohnya misalkan karet alam. Karet alam adalah polimer dari isoprena. Isoprena itu ini di sebelah kanan ini gambar strukturnya, atau nama IUPAC-nya adalah 2-metil 1,3-butadiena. Bagaimana reaksi penggabungannya? Reaksi penggabungannya struktur karet alam ini, struktur karet alam ya. Struktur karet alam. Jadi isoprena ini bagian yang aktif tadi kan ikatan rangkapnya. Pemutusannya bagaimana? Karena ikatan antar atom C, maka pemutusannya adalah tipe 1A. Seperti itu dan seterusnya ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Atau coba perhatikan, kalau Anda perhatikan panah pertama dan kedua terjadi pemisahan anak panah, maka terjadi pemutusan ikatan. Nah, maka nanti yang ikatannya rangkap akan putus menjadi ikatan tunggal. Dan seterusnya sebaliknya, kalau Anda lihat panah yang keempat dari kiri dengan panah yang kelima dari kanan, ya, panah yang keempat dari kiri ya, Anda perhatikan dari kiri, panah nomor 4 dengan panah nomor 5 bertemu, ya, saling berhadapan. Maka tadi yang tidak berikatan akan menjadi berikatan, sehingga C di ujung isoprena yang pertama bagian kanan dengan C di ujung paling kiri dari isoprena yang kedua akan berikatan, membentuk ikatan sehingga hasilnya seperti ini. Jadi gandeng. Nah, itu polyisoprena atau karet alam. Karet alam bersifat elastis, lunak, lengket dalam keadaan panas. Karena ya, karet alam dapat dikeraskan jika dimasak dengan belerang atau dengan karbon. Ya, pergeseran terjadi karena terbentuk itu akan terjadi pengerasan ya. Pengerasan terjadi karena terbentuk ikatan silang disulfida antar rantai, sehingga molekulnya akan menjadi lebih besar, sehingga gaya van der Waals-nya kuat, maka akan mengeras. D. Proses tersebut yang disebut vulkanisasi yang ditemukan oleh Charles Goodyear. 3. Karet sintetis atau polibutilena. Polibutildena dibuat dari butadiena sebagai monomernya. Ini butadiena. Ada 2 butadiena. Yang ingat, yang paling reaktif tadi adalah ikatan rangkapnya. Akan terjadi pemutusan seperti tadi. Ini kalau Anda lihat panah pertama kedua berpisah, sehingga yang tadinya ikatannya rangkap akan putus satu. Panah yang ketiga dengan panah yang keempat berhadapan, maka tadinya ya, butadiena pertama dengan butadiena kedua tidak bersambung, maka akan menjadi bersambung. Hasilnya seperti ini. Ini polibutadiena. Kemudian yang keempat, polikloroprena atau neofrena. Monomernya adalah kloropena atau nama IUPAC-nya 2-kloro-1,3-butadiena. Seperti ini. Pemutusannya seperti tadi. Ingat bahwa reaksi kimia itu adalah pemutusan ikatan, pembentukan ikatan yang baru.
Nah, jadinya seperti ini. Neoprena digunakan sebagai selang untuk membuat selang oli atau barang lainnya yang sejenis. Yang kelima, SBR, setiren butadiena rubber, adalah kopolimer dari setirena 25% dan butadiena 75%. Ini polimernya yang Pak Guru gambarkan. Lah bagaimana Pak cara mencari monomernya? Nah, Pak Guru sengaja dibalik biar Anda mencari monomernya. Caranya mencari monomernya nanti diajari di belakang. Nah, penggunaan SBR ini adalah untuk ban kendaraan bermotor. Nah, kembali tadi cara mencari monomer dari suatu polimer. Yang pertama, kembalikan anak panah mulai dari salah satu ujung polimer. Dari kiri boleh, dari kanan boleh. Yang kedua, pisahkan monomer dengan prinsipnya anak-anak dipegangi. Anak panah berpisah berarti pemutusan ikatan. Pertemuan anak panah berarti pembentukan ikatan. Ya, contoh misalkan ini. Jadi, mulailah dari ujung, kiri kanan boleh. Ya, misalnya dari kiri. Dari kiri kalau dikembalikan dari ujung, kembalikan ke kanan ke kiri. Terus ke kanan, terus ke kiri dan ke kanan. Nah, Anda lihat dulu satu persatu. Ya, panah pertama kedua bertemu, berarti pembentukan ikatan. Yang tadinya tunggal menjadi rangkap nantinya. Sebaliknya panah kedua dan ketiga berpisah, maka pemutusan ikatan. Yang tadinya ikatannya rangkap maka akan jadi tunggal dan seterusnya. Kalau Anda lihat panah yang keempat dan panah yang kelima itu berpisah, jadi akan putus. Padahal hanya ada satu ikatan. Nah, satu ikatan putus, maka terjadi pemutusan monomer di situ, ketemu satu monomer. Diteruskan anak panahnya, itu sudah ada dari kiri ke kanan, harus kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan ada pemisahan pemutusan ikatan lagi. Ya, maka akan terjadi pemutusan sini, maka ketemu monomer yang kedua. Yang tadinya CH2CH itu ikatannya tunggal, karena bertemu anak panah maka menjadi rangkap. Monomer kedua seperti ini. Dan seterusnya kalau diteruskan terjadi pemutusan di sini. Ya, pemutusannya di sini, maka diperoleh monomer yang ketiga. Diteruskan pengembalian anak panah selanjutnya. Ya, akan terjadi ini, maka selesai ketemu monomer yang keempat. Itu caranya mencari monomer. Yang keenam, polietilena, plastik yang paling sederhana dan juga paling murah. Nah, ini dari etena tadi sudah dibicarakan ya, ke kiri ke kanan nanti akan sambung menjadi itu. Kemudian kalau ada polipropilena itu monomernya propena. Ya, tadi tambah satu atom C seperti ini. Dan nanti kalau bagaimana cara menyambungkan polimernya Pak? Ya, sama seperti tadi. Yang ketujuh, teflon merupakan nama dagang dari politetrafluoroetilena atau PTFE. Monomer penyusunnya berupa tetrafluoroetena. Ya. Oleh karena ikatan C dengan F itu sangat kuat dan tahan terhadap panas, maka teflon bersifat kuat, tidak reaktif, artinya tidak mudah bereaksi, tidak rusak oleh bahan kimia, dan tidak dapat terbakar. Ya, teflon banyak dipakai untuk gasket, pelapis tangki karena apa? Ya, tangki di pabrik kimia karena tidak reaktif tadi, dan pelapis panci anti lengket, ya, biar untuk membuat peyek bisa lebar, atau untuk magic jar biar tidak lengket nasinya, atau alas setrika tadi sudah ini. Reaksi pembentukannya seperti ini, sama. Panah yang kedua dengan ketiga bertemu sehingga teflon yang pertama politetrafluoropena akan bergabung dengan yang kedua. Gabungan seperti ini. Ini teflon, rumus teflon. Ya, untuk gasket itu perpak pada motor gitu ya. PVC monomernya adalah ini, jadi PVC monomernya adalah vinyl klorida, merupakan polimer adisi. Monomernya adalah
vinil klorida dan merupakan polimer adisi. Ini vinil klorida. Nah, kalau bergabung nanti akan nyambung dengan polimer yang lainnya. Kemudian yang kedelapan akrilat. Ya, akrilat itu dari ini monomernya diubah bentuknya dulu menjadi seperti ini biar gampang. Nah, nanti kalau nyambung ke kiri ke kanan ya, yang ikatan rangkap itu akan nyambung dengan yang lainnya sehingga jadi seperti ini. Kemudian yang perlu diingat bahwa asam akrilat adalah nama lain untuk asam 2-propenoat. Polimetil metakrilat atau PMMA yang dikenal dengan nama dagang plexiglas, plastik bening keras, ringan sehingga banyak digunakan sebagai kaca jendela pesawat terbang dan lampu belakang mobil. Plastik ini terbuat dari reaksi adisi turunan asam akrilat, yaitu ester metil metakrilat. Serat akrilat seperti orlon yang hampir menyerupai wool termasuk dari turunan asam akrilat, yaitu akrilonitril. 9. Terilen. Terilen terbentuk dari dua jenis monomer, yaitu suatu dialkohol dan suatu dikarboksilat. Ikatan antar monomernya merupakan ikatan ester sehingga terilen disebut juga suatu poliester. Itu biasanya untuk pakaian ya, untuk poliester, untuk pakaian yang celana, kalau anak laki-laki ya celana panjang itu banyak yang terbuat dari poliester. Contohnya adalah dakron yang terbentuk dari etilen glikol ya, dari alkohol dan asam tereptalat. Alkohol dan asam itu namanya kalau bereaksi membentuk ester. Dakron banyak digunakan sebagai serat tekstil. Polimer ini dikenal digunakan sebagai pita perekam magnetik dan sebagai bahan balon cuaca yang dikirim ke stratosfer. Jadi stratosfer. Reaksinya seperti ini, anak-anak. Jadi ini glikol, yang di depan glikol, yang belakang adalah ya, asam tereptalat. Ya. Nah, ini kalau bereaksi pemutusan ikatannya tipe 1B. Ya. O dengan H kuat O, maka O-nya negatif, H-nya positif. Demikian pula COH. Ya. OH-nya negatif, O dengan C kuat O sehingga O-nya yang negatif, C-nya yang positif. Terus sama dengan itu yang sebelah kanan ya, sama, maka ya, nanti O yang bermuatan negatif akan gandeng dengan C yang bermuatan positif, sedangkan H plus akan berikatan dengan OH min sehingga menjadi H2O. Nah, ini termasuk polikondensasi anak-anak, karena selain polimer itu dilepaskan molekul kecil seperti H2O. Jadi terilen termasuk polikondensasi. Nilon adalah yang 10 nilon ya. Nilon adalah polimer kondensasi yang melibatkan gugus amina. Ya, tadi sudah reaksi pembentukannya sudah kita tulis di atas sebagai contoh polikondensasi ya. Ini ikatan antar monomernya disebut ikatan amida sehingga nilon disebut juga poliamida. Nilon yang terbentuk dari kondensasi asam adipat dengan heksametilin diamin disebut nilon 66 karena masing-masing monomernya mengandung 6 atom karbon. Nilon merupakan polimer yang kuat dan ringan, dapat ditarik tanpa retak atau putus. Ya, bakelit yang 11. Bakelit adalah suatu polimer kondensasi dari fenol dan formaldehid. Ya, kondensasi terjadi dengan melepas air sehingga nanti termasuk polikondensasi. Reaksinya jenis polimerisasi kondensasi. Nih, Anda lihat ya, yang pertama adalah fenol, yang kedua adalah formaldehid. Terjadi pemutusan, ini ikatan antara C dan H. Ya, begitu. O terjadi pemutusan sehingga semua ke dalam O nya sehingga min 2, C-nya plus 2. Terus begitu terjadi seperti ini. Nah, pemutusannya sama sehingga nanti pembentukan ikatan tukar pasangan yang negatif ya mencari yang positif.
sehingga terbentuk seperti ini. Bakal tergolong plastik termosetting, tidak dapat dilelehkan, dibentuk ulang. Jika dipanaskan pada suhu tinggi, maka plastik ini akan terurai dan rusak. Nah, yang terakhir yaitu penanganan limbah pabrik. Ya, kalau ada polimer yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme, ya, maka harus diproses. Yaitu yang pertama adalah didaur ulang atau recycling terhadap ini langkah-langkahnya. Recycling itu tahap pertama pengumpulan, tukang rongsok itu mengumpulkan, ya, cari dengan sak dengan apa, kumpulkan, kemudian pemisahan atau disortir, jenis-jenis plastiknya dikumpulkan yang sama, kemudian sesudah dapatkan jenis yang sama, kemudian dipecah-pecah atau dipotong-potong atau dikecilkan lah pokoknya, biar mudah untuk dilelehkan. Sudah dilelehkan, kemudian dicetak baru, sesudah dingin akan menjadi bentuk yang baru. Ya, misalkan plastik polietena itu kalau diulang tadinya bening, nanti di produk akan menjadi bentuk yang gelap seperti hitam warnanya atau biru dan sebagainya. Itu mesti sudah kualitasnya lebih jelek karena sudah daur ulang. Kemudian yang B, insinerasi. Limbah plastik mempunyai nilai kalor yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber tenaga untuk pembangkit listrik. Jadi dibakar menghasilkan panas diubah menjadi listrik. Kemudian yang C, kebanyakan plastik biodegradable. Artinya bio itu biologi, artinya organisme, degraded itu pemecahan, able itu bisa. Jadi bisa dipecahkan oleh mikroorganisme. Itu berbahan dasar zat tepung. Sayangnya plastik jenis ini lebih mahal sehingga tidak digunakan di Indonesia. Adanya adalah plastik yang tidak bisa diuraikan oleh mikroorganisme sehingga harus diproses A dan B tadi. Demikian anak-anak, materi polimer mudah-mudahan bermanfaat.